Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masuk pada bab yang baru. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babun at-tasanni biqadil qudah wa nahwihi. Bab hukum bernama dengan nama qadil qudah, ya, qadi al-qudah. Kalau makna bahasanya hakim, ya, qadi itu hakim, qadil qudah hakim si hakim gitu ya, atau raja si raja. Wa nahwihi, dan semisalnya, artinya nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah, ya, ada unsur memuji atau membanggakan diri pribadi. Apa hukumnya? Bab ini hadirin azani Allah wa iyyakum, salah satu bukti keindahan syariat Islam dan kesempurnaan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana hadirin azani Allah wa iyyakum, syariat kita tidak hanya membahas masalah ibadah, masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan hadirin azani Allah wa iyyakum, dalam urusan memberi nama, entah itu nama anak kita, nama saudara kita, atau nama diri kita pribadi, ya, diatur di dalam Islam. Hadirin azani Allah wa iyyakum, disendirikan oleh para ulama hadirin azani Allah wa iyyakum dalam pembahasan tersendiri di karya tulis ilmiah yang ditulis oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada pembahasan khusus seputar nama. Di antaranya hadirin azani Allah wa iyyakum tulisan Fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah yang berjudul Tasmiyatul Maulud. Tasmiyatul Maulud. Nah, jadi secara umum hadirin azani Allah wa iyyakum, syariat Islam ini menganjurkan pemeluknya untuk bernama dengan nama yang indah, ya, bernama dengan nama yang indah hadirin azani Allah wa iyyakum, dan melarang dari nama-nama yang jelek. Sehingga tidak diperkenankan seseorang memberi nama anaknya dengan nama Jahannam. Ya, tidak boleh.
begitu ya. Nah, atau memberi nama anaknya dengan Hazin. Hazin, ya, artinya orang yang sedih. Nah, sehingga diperintahkan, dianjurkan di dalam Islam untuk bernama dengan nama-nama yang indah. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini Abdullah dan Abdurrahman. Baik. Walaupun demikian, ketika Islam mengajarkan kepada pemeluknya, menganjurkan kepada pemeluknya untuk bernama dengan nama yang indah, Islam juga melarang nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah. Ya, mengandung unsur tazkiyah, memuji diri sendiri. Ya, pujiannya terlalu muluk. Kalau sekedar dikasih nama Mahmud, orang yang terpuji, tidak masalah. Dianjurkan dalam Islam. Hasan, orang yang baik, tidak masalah. Saleh, orang yang saleh, tidak mengapa. Gitu ya. Tapi yang dilarang ikhwan azani Allah wa iyyakum sampai pada tingkatan tazkiyatun nafsi. Ada unsur memuji diri pribadi dengan pujian yang berlebihan. Seperti bernama, misalkan ya, contoh. Ini contoh saja. Tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Ya. Seseorang bernama dengan Khairul Mu'min. Apa artinya? Khairul Mu'min, sebaik-baik orang yang beriman. Masya Allah. Siapa namamu? Masmuk. Ana Khairul Mu'min. Nama saya Khairul Mu'min. Masya Allah. Ini tazkiyah ikhwan azani Allah wa iyyakum. Sebaik-baik orang yang beriman. Nama yang terlalu muluk-muluk, gitu ya. Nah, pujiannya berlebihan ikhwan azani Allah wa iyyakum, yang belum tentu orangnya sesuai dengan namanya. Saya kata Allah. Ayo. Atau diberi nama ikhwan azani Allah wa iyyakum dengan nama Akbar Rijal. Masya Allah. Tadi Khairul Mu'min, sekarang ganti Akbar Rijal. Apa dia? Akbar Rijal, lelaki yang paling bertakwa. Ya salah, Masya Allah. Padahal yang paling bertakwa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah ini namanya Akbar Rijal. Ini tazkiyah yang berlebihan di sana bidina azani Allahu wa iyyakum, dilarang di dalam Islam. Juga Islam melarang di sana bidina azani Allahu wa iyyakum nama-nama yang mengandung unsur menandingi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diinginkan dalam bab ini. Ya, seperti yang diinginkan dalam bab ini. Namanya ini mengandung tidak sekedar pujian yang berlebihan, tapi sampai pada tingkatan ada unsur-unsur pujian yang menandingi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dilarang kita bidina azani Allah wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah membawakan satu hadis. Wa fi sahih, disebutkan dalam as-sahih riwayat Imam Bukhari wa Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala, beliau bersabda, Inna akhna'a ismin 'indallahi, sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, rajulun
tusamma malakal amlak atau malikal amlak. Seseorang memiliki nama Malikul Amlak, raja di raja. Masya Allah, dia ini raja yang menguasai raja-raja yang ada. Ya, belum tentu dia jadi raja. Mungkin namanya raja Malakul Amlak. Ya, ternyata dia tukang bangunan. Ya. Kan tidak ada ceritanya raja jadi tukang bangunan. Tapi namanya Malakul Amlak. Sudah ada tazkiyah, kemudian tazkiyah yang disana berdina azani Allah wa iyyakum sampai pada tingkatan ada unsur ya menandingi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan la malika illallah, padahal tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya raja di raja yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba menggunakan nama yang demikian. Baik itu menggunakan bahasa Arab, seperti ini kan lafaznya lafaz bahasa Arab, Malakul Amlak, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, diganti bahasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa, ya, atau bahasa Perancis atau bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, saya di sini azani Allah wa iyyakum. Ya, tidak diperkenankan kalau maknanya seperti ini. Gitu ya. Nah, sehingga dalam hadis ini larangan dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk memberi nama dengan nama seperti ini, Qabil Qudah atau Malakul Amlak atau nama-nama yang lainnya yang mengandung unsur tazkiyah, bahkan mengandung unsur menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Raja yang sesungguhnya di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang sesungguhnya yang memutuskan segala urusan di sini berdina azani Allah wa iyyakum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang bernama dengan Qabil Qudah ya, atau Malakul Amlak dan semisalnya. Qala Sufyan Ibnu Uyainah berkata, mencontohkan nama-nama yang lain, mislu Syahansyah. Ya. Contohnya ada Sufyan Ibnu Uyainah nama Syahansyah. Artinya sama dengan hadis tadi, Malakul Amlak, raja di raja, tapi pakai bahasa lain yang disebut azani Allahu wa iyyakum. Ya, Syahansyah. Wa di riwayat disebutkan dalam riwayat yang lainnya, masih riwayat Imam Bukhari wa Imam Muslim. Aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Ya, orang yang paling rendah dan paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang memiliki nama dengan nama tadi, Malakul Amlak atau Qabil Qudah atau Syahansyah atau yang semisalnya yang disebut azani Allah wa iyyakum. Karena dia memiliki nama atau bernama dengan nama yang mengandung makna yang seharusnya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur tazkiyah yang berlebihan di sana jadi azani Allah wa iyyakum, bahkan menjurus kepada tindakan menandingi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu sabda Rasul alaihi salatu wassalam afna'u, yakni maksudnya awda'u. Ahna itu semakna dengan awda'u, yang paling rendah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Begini jelas di sini berdina azani Allah wa iyyakum menerangkan kepada kita larangan untuk bernama dengan nama yang seperti ini, Syahansyah atau Malakul Amlak atau Qabil Qudah. Ya, nama-nama yang memiliki makna yang sejatinya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kata lain, dilarang bagi kita menggunakan nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah yang berlebihan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, dan nama yang sunnah, nama yang sunnah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum yang dianjurkan, ini nama-nama yang indah yang tidak mengandung tazkiyah yang berlebihan, sudah tidak mengandung makna-makna yang jelek. Pertengahan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Baik. Hakala ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Wa fihi masalah. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-awwal, yang pertama, an-nahyu 'ani at-tasammi bi malakil amlak. Larangan dari menggunakan nama malakul amlak. Entah itu dijadikan sebagai nama atau gelar, tidak diperbolehkan di sini. Bidina azanillahu wa iyyakum. Nah, dan sebab pelarangannya di sini bidina azanillahu wa iyyakum, sebab kenapa hal itu dilarang? Lianna tasmiyat asy-syakhsi bima yahtassu bihi ar-rabbu wasilatun ila syirki. Memberi nama seseorang dengan segala sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan wasilah menuju kesyirikan. Memberi nama seseorang dengan segala sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan wasilah menuju kesyirikan. Seperti di sini, nama malakul amlak, raja diraja. Cara makna yang sanibidina azanillahu wa iyyakum itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan la malika illallah, tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala.